Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat kesehatan untuk dapat menghadiri pertemuan kita pada hari ini. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang materi teks fabel atau legenda. Sebelum masuk pada teks fabel atau legenda, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ada baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu setelah membaca atau menyimak beberapa contoh teks fabel, kalian akan dapat menentukan struktur teks fabel tersebut. Yang kedua, setelah membaca dan menyimak beberapa contoh teks fabel, kalian akan dapat menentukan ciri kebahasaan teks tersebut. Dan yang terakhir, setelah menelaah teks fabel atau legenda, kalian akan dapat memerankan cerita yang ada pada teks tersebut. Ya, silahkan anak-anakku sekalian naikkan buku catatannya. Kita akan mulai masuk pada pembahasan. Ya. Untuk teks fabel atau teks legenda, di sini akan memiliki 4 struktur. Yang pertama itu orientasi. Dicatat ya, orientasi. Yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Apa itu orientasi? Orientasi berisi tentang pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, serta konflik. Jadi, pada struktur yang pertama ini kita akan dapat mengetahui siapa tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian di mana latarnya, apakah di kampung atau di kota, seperti itu. Kemudian watak tokohnya, kalian akan bisa mengetahui bagaimana watak tokohnya setelah membaca atau menyimak teks tersebut. Jadi apakah tokohnya baik atau antagonis atau protagonis, begitu. Dan yang terakhir yaitu konflik. Setelah kalian menyimak dan membacanya, kalian akan tahu apa permasalahan yang terjadi dalam teks tersebut. Kedua, struktur yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi di sini berisi hubungan sebab akibat atau apa yang mengakibatkan permasalahan yang di dalam cerita tersebut hadir, seperti itu. Nah, pada komplikasi ini permasalahan yang akan terjadi akan memuncak dari permasalahan yang kecil hingga yang semakin besar, sehingga dapat dikatakan komplikasi itu akan terjadi permasalahan yang lebih memuncak. Nah, yang ketiga, struktur yang ketiga itu tentang resolusi, di mana resolusi ini berisi tentang penyelesaian, makanya berkaitan sama yang sebelumnya. Sebelumnya itu permasalahannya sudah memuncak, dan di struktur yang ketiga ini akan hadir resolusi atau penyelesaian masalah. Dan yang terakhir yaitu strukturnya koda. Koda itu merupakan bagian terakhir dari struktur teks fabel atau legenda. Yang dimana di sini akan berisi perubahan dari tokoh tersebut, sehingga di koda ini atau di akhir cerita ini kalian akan dapat memetik suatu pelajaran untuk kehidupan kalian, seperti itu anak-anak. Yang selanjutnya kita akan beralih pada kaidah kebahasaan teks cerita fabel. Di sini di buku halaman berapa ini? Halaman 3. Kaidah kebahasaan teks cerita fabel itu yang
terbagi atas 3. Yang pertama itu kata kerja, kedua penggunaan kata sandang si dan sang, dan yang terakhir yaitu penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Jadi kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari kaidah kebahasan yang pertama, yaitu kata kerja. Di sini dikatakan pada buku halaman 3, salah satu kaidah atau unsur kebahasan dalam sebuah teks cerita fabel adalah adanya kata kerja. Nah, kata kerja dalam cerita fabel dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif intransitif. Dicatat ya, dicatat. Nah, kata kerja aktif transitif adalah kata kerja aktif yang memerlukan objek dalam kalimatnya. Misalnya, memegang, mengangkat, seperti itu ya. Kemudian, kata kerja aktif intransitif adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek dalam kalimatnya. Misalnya, dia hanya diam ya, seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan atau kalian tampung saja dulu pertanyaannya ya. Setelah Ibu jelaskan, kalian bisa dapat bertanya. Kemudian yang kedua, penggunaan kata sandang si dan sang. Pada teks cerita fabel seringkali adanya muncul kata sandang si dan sang. Yang mana itu Bu? Kata sandang si dan sang. Nah, contohnya misal, sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Ya, kita garis bawahi sang semut. Situ telah muncul penggunaan kata sandang sang. Yang contoh yang untuk kata sandang si, bisa kita lihat di sini. Si kepompong hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. Nah, di situ telah muncul kata sandang si. Yang ketiga, penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Nah, dalam cerita fabel biasanya digunakan kata keterangan tempat dan waktu untuk menghidupkan suasana. Ya. Maaf ya anak-anak sekalian, di sini agak bising soalnya Ibu lagi di kampung kayak begitu ya. Nah, penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Contohnya itu, dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Nah, itu bisa digarisbawahi pada suatu hari, yaitu penggunaan keterangan waktu. Nah, di sini ada juga penggunaan keterangan tempat. Yang begini toh. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Seperti itu anak-anak. Jadi itu ada keterangan penggunaan tempat dan waktu. Ya, untuk selanjutnya karena materi sudah selesai, untuk pertemuan berikutnya kalian akan memerankan tokoh yang ada dalam cerita. Nah, Ibu akan bagikan materinya atau cerita yang akan diperankannya itu mengenai kera dan ayam untuk kelompok 1, dan yang kelompok 2 itu tentang batu gantung. Jadi ada 2 kelompok. Nanti ketua kelasnya yang dibagi. Jadi ceritanya kelompok yang pertama itu kera dan ayam, dan yang kedua itu batu gantung. Jadi sekian untuk anak-anakku hari ini. Semoga pekan depan kalian sudah menghafal ceritanya dan bisa memerankannya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.